Bagi Abah, setiap dapat angka, maka ada rahasia yang terungkap. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Apakah artinya dan bagaimana cara melaksanakannya? Oke, jumpa lagi dengan Abah 3i. Oke guys, hari ini Abah mau bahas sesuatu yang sangat-sangat krusial. Mi'raj. Apakah Mi'raj itu? Kenapa dia sangat punya banyak arti? Ada satu hadis yang sangat fenomenal, yang seharusnya menjadi pegangan semua umat Islam dalam melaksanakan ibadah. Yang isinya aja, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Mukmin ya. Orang Islam belum tentu sholat. Kalau orang mukmin pasti sholat dong. Oke ya guys ya. Jadi gini guys. Karena di situ tadi kalimatnya yang mau diungkap, mi'rajnya itu berhubungan dengan kalimat sholat, as-sholah, sholat ya kan guys ya. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang beriman, orang mukmin. Artinya kita mengartikannya dari kata sholat ya. Nanti jalan sholatnya dalam kisah yang berbeda. Oke, kita ngambil sholat wajib. Dalam satu hari, satu malam, kita wajib melakukan sholat wajib sebanyak 5 kali. 5 kali sholat wajib itu mengandung, terdiri, kalau dikumpuli semuanya, terdapat berapa rakaat guys. Setelah Abah hitung, subuh 2, zuhur 4, dan 6 ya, asar 4, dan 10, maghrib 3, 13, isya 4, 17. Artinya, dalam satu hari, kita melakukan sholat sebanyak 17 rakaat wajib. Oke, angka pertama sudah dapat ya guys ya, 17. Nah, bagi Abah, setiap dapat angka, maka ada rahasia yang terungkap. Oke, angka pertama kita mainkan dulu guys. 17. Ada apakah di angka 17 itu? Mari kita buka Al-Quran. Al-Quran. Ini Al-Quran terjemah terbitan Departemen Agama Republik Indonesia guys. Ini tahun berapa ya? Lupa Abah, udah lama kali nih. Edisi penerbitan tahun 2005 guys. Wah, awal-awal Abah mulai mengkaji Al-Quran. Pas ini dia. Nanti pada saat itu Abah terbuka, pola pikir Abah mengungkap Al-Quran dari angka-angka yang ada. Nah, sekarang tadi kita dapat angka 17 tentang as-sholatu mi'rajul mu'minin. Mari kita buka di Quran surah 17. Ada apakah itu? 17. Wow, Allahu Akbar. Gila bro. Quran surat 17 itu adalah Al-Isra. Nyambung kan? Mi'raj. Padahal kata Mi'raj itu adalah Isra. Nah, itu Al-Isra ini menceritakan tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, seperti ya. Oh iya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan malam hari. Nah, nyambung ya, Isra Mi'raj. Nah, artinya dalam melakukan Mi'raj tentu ada Isra-nya di dalam tuh. Apa itu Isra? Isra itu adalah perjalanan. Nah, apa itu Mi'raj? Mi'raj itu kalau dalam beberapa kajian para guru-guru mengartikan itu adalah naik ke langit. Nah, jadi Isra Mi'raj itu adalah perjalanan naik ke langit. Loh, kenapa kita bisa naik ke langit? Bisa dong. Makanya
sholat. Nah, oke ya. Oke. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Ayat pertama kita ambil tadi, surahnya kita dapat dari jumlah rakaat 17. Jadi larinya kepada Quran surah 17, yaitu Quran surat Al-Isra. Artinya perjalanan. Nah, jadi seorang mukmin itu bisa melakukan perjalanan naik ke langit hanya di dalam sholat. Oh, mungkin ada yang lain ya, tapi setidaknya Abah kaji dari sholat lah ini. Di dalam sholat. Oke, kita lihat bagaimana caranya. Oke, tadi karena angkanya 17 ya, Isra Mi'rajnya tadi. Kita dari sholatnya kita dapat 17. Nah, untuk keseimbangan, Allah suka keseimbangan, kita perlu seimbangan. 17 ini kan tidak ada pasangannya tadi. Oke, kita ambil ayatnya juga 17. Jadi Quran surat 17 tadi, kita melangkah ke ayat 17 juga. Karena dia tunggal ya. Angkanya kita dapat tadi. Karena dari jumlah rakaat sholat, nggak bisa diubah lagi dia. 17, surat 17, ayat 17 adalah, Abah bacakan ya guys. Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat atas dosa-dosa hambanya. Ini kunci untuk Mi'raj sudah dapat guys. Apa guys? Kuncinya di sini ternyata ada kalimat maha tahu dan maha melihat. Melihat lagi ya. Kalau kalimat melihat ini berarti kita mengambil akidah sholat itu dari ihsan. Sembahlah Tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya. Apabila engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah Allah melihatmu. Nah, nyambung ya guys ya tentang Mi'raj. Awalnya pertama itu adalah melihat, ya, melihat. Awal pertama itu adalah melihat. Bagaimana melihat Allah? Ya, kalau nggak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Bagaimana caranya supaya kita bisa meyakini diri Allah melihat kita? Di sini ada petunjuk. Surat 17 tadi. Melihat dosa-dosa hambanya. Jadi, hal yang paling mudah awal untuk melakukan Mi'raj di dalam sholat, ingat akan dosa-dosa kita. Kumpulkan semua dosa-dosa kita. Haturkan kepada Allah. Loh, di mana titiknya itu? Titiknya ada di pembukaan sholat. Pembukaan pada saat waktu kita sholat. Apa itu pembukaan? Iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Disitulah. Hayalkan dosa-dosa kita. Oh, jangan dihayalkan. Serahkan semua dosa-dosa kita, hidup mati kita, ibadah kita. Kalau itu yang baik-baik ya bos ya. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semua itu adalah untuk mengenang dosa-dosa kita. Coba resapi kalimat itu. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mayahya, hidupku, wa mamati, hidupku, matiku, lillahi ta'ala. Artinya di situ apa? Sesungguhnya sholatku. Hayalkan ingat berapa banyak dosa kita yang kita lakukan karena kita meninggalkan sholat. Ibadahku, berapa banyak ibadah kita yang menimbulkan dosa karena sum'ah dan lain-lain. Berapa banyak hidup kita hanya melakukan dosa. Haturkan itu semua, kumpulkan. Anggap kita mau mati. Serahkan pada Allah. Itu langkah pertama untuk Mi'raj di dalam sholat guys. Udah mulai dapat ya guys ya. Surah pertama tadi. Al-Isra. Surahnya di Quran nomor 17, ayat 17.
Oke, sekarang bisa kita olah lagi angka-angkanya. 17 itu kan 2 suku angka. Kita jadikan 1. Jadi 1 tambah 7, 8. Berarti kita melangkah ke surat 8 ayat 8. Al-Anfal ya, perang ya. Oke. Al-Anfal ayat 8. Udah agak gelap nih guys. Ayat 8 dah. Agar Allah memperkuat yang hak atau Islam dan menghilangkan yang batil atau syirik. Sekalipun orang-orang yang berdosa atau musyrik itu tidak menyukainya. Dapat lagi kan guys. Berarti untuk menambah kekuatan mi'raj kita ke hadapan Allah Sang Ilahi, kita harus kuat Islam kita guys. Pelajari tentang Islam. Tinggalkan hal-hal yang musyrik. Allah tidak suka disekutukan. Allah Maha Pencemburu. Tidak boleh ada satupun yang bisa mengalahi cintanya kepada kita. Begitu juga sebaliknya. Tidak ada satupun yang bisa mengalihkan cinta kita kepadanya. Dapat ya guys ya. Yang kedua kita dapat itu adalah singkirkan hal-hal yang syirik. Yang berbau syirik. Yang berbau menyekutukan Tuhan. Menyekutukan Allah. Itu ya. Semua tujuannya itu kemana? Kita ambil lagi dari angka yang kita dapat tadi. 17. 1 dan 7. Antara itu kita buat tengah titik 2-nya. Berarti Quran surat 1 ayat 7. Al-Fatihah. Al-Fatihah lagi ya. Nanti apa bahas Al-Fatihah. Ya, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dapat ya. Ternyata semua itu adalah perjalanan yang harus kita minta kepada Allah sebagai jalan orang yang telah diberikan nikmat sebelumnya. Contohkanlah orang terdahulu. Contohlah seperti apa yang dicontohkan Rasulullah. Itulah jalan-jalan mi'raj untuk mendapat sebuah kenikmatan. Oke guys, jadi sudah dapat guys ya. Arti dari as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah jalan naik ke langit orang-orang mukmin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Jalannya bagaimana? 1. Ingat dosa-dosa kita. Ulangi. Yang 1 tadi melihat atau dilihat. Karena tadi Allah yang melihat, berarti kita yakin Allah itu melihat kita dalam salat. Yang kedua, kumpulkan semua dosa-dosa kita. Ingat dosa-dosa kita. Aturkan pada Allah. Yang ketiga, buang semua syirik. Buang semua hal yang menyekutukan Allah. Yang keempat, contoh kepada orang-orang yang telah diberi nikmat. Oke guys, itu tips dari Abah untuk mencapai titik mi'rajnya seorang mukmin. As-salatu mi'rajul mu'minin. Oke, demikian dulu dari Abah 3i. Pantau terus postingan Abah. Abah akan bongkar hal-hal dengan cara-cara yang baru, cara yang belum pernah dipikirkan orang. Oke guys ya, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.